asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah silaturahmi kami siang ini kajian Al-Quran tematik bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Siang ini bersama ibu-ibu Majelis Taklim Al-Barakah yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, yang dikaruniakan Allah, agar kelak keluarganya jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan keluarga besar Majelis Taklim Al-Barakah ini menjadi hamba-hamba Allah yang soleh solehah, iman senantiasa takwa istiqamah di jalan Allah, sebagaimana ibu-ibu semua istiqamah mengkaji Al-Quran, mengkaji ilmu agama Allah. Yang saya hormati, ada di orangnya kajian Quran juga seperti dan hidayahmu, tidak dengan hawa nafsu kamu dan mudah-mudahan kami ini mengamalkan jawab lagi atau Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu Al-Baqarah surah 2 ayatnya 125. Ibu yang baca minum. Syaitanir rajim. Al-Baqarah 125. Al-iz ja'alna baita makkah batalin-nas wa amna wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail tahhira baitiyal lit-ta'ifin wal 'akifin waruka'is sujud. Sadaqallahul azim. Jadi silakan. Ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim untuk tempat sholat. Lalu kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, Bu, udah hadis semua? Ada yang belum? Belum. Yang belum pengen haji? Yang udah pengen? Pengen lagi? Tadi aja Pak Ustaz. Amin. Amin. Paling nggak umroh tak ya? Mudah-mudahan baru sampai umroh. Kayaknya umroh udah semua ya. Alhamdulillah. Ya, kalau begitu ini sedikit kita kupas. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kami jadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia.
bahwa Ka'bah itu tempat kumpul manusia. Hebat ya Allah ya. Dan tempat yang aman. Ya Bu, jadi kalau sudah punya rezeki berangkatlah umroh paling tidak. Ya, jangan nungguin haji, kita gak berangkat. Berangkat umroh dulu aja. Bisa kumpul di sana bersilaturahmi, berjumpa lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada seluruh bangsa manusia, insya Allah hidupnya aman. Maksudnya itu ayat ini. Jadi kalau sudah punya rezeki berangkat, ya Bu ya. Makanya harus mempersiapkan diri. Jangan kaget siap mulu. Supaya hidupnya aman. Berarti perintah oleh itu di rukun Islam yang beberapa haji bila mampu. Yang kelima dijalani, belum sudah agamanya, dimana-mana dapat. Tapi kalau satu belum ya masih 80%, masih 4/5, 1/5 nya belum jadi. Nah, Allah katakan dan tempat aman bagi manusia dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat sholat. Makanya banyak orang yang sholat di maqam Ibrahim, maqam kasapa Nabi Ibrahim. Tapi kalau lagi rame itu jangan sholat di situ, kemudian nanti. Ya, itu kan di lingkungan Ka'bah. Jauh dari Ka'bah tapi di lingkungan Ka'bah. Perintah soal Al-Baqarah ayat 125. Sudah orang sholat di sini ada perintahnya. Ya Bu ya. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku. Makanya yang namanya rumah Allah itu harus bersih. Baik musola, apalagi masjid, termasuk musola di rumah jangan kotor. Karena itu tempat ibadah. Jadi jangan sembarangan anak-anak yang masih pakai celana main musola, kecuali kasih pampers aman. Ya Bu, bersihkan kata Allah. Ini perintah untuk Ibrahim dan Ismail. Kenapa? Karena itu untuk orang tawaf. Masjidil Haram, Ka'bah itu tempat orang tawaf. Berapa kali Bu tawafnya? 7 kali. Apa yang dibaca? Zikir. Ya, subhanallah walhamdulillah, zikir kepada Allah. Yang kedua apa Bu? Sholawat kepada Nabi. Yang ketiga apa Bu? Doa-doa. Doa apa aja yang Bu hafal? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Doa anak kita juga berkata supaya menjadi anak yang saleh. Semua doa juga baca lagi tawaf. Bukan dia tawaf kapan saja. Ya. Setiap di rumah sholat buat sholat tawaf di Masjidil Haram, tawaf itu berangkat dari salawat dan berdoa. Itu aja tawaf. Bersihkan ya kata Allah rumahku untuk orang yang tawaf, yang berzikir, yang ingat Allah. Termasuk kita sholat di situ juga apa? Sholat hajat di pinggiran Ka'bah. Makanya kalau kita hadir ya waktu tertentu sepi. Saya pernah dapat waktu yang sepi. Ketika kalau di rumah Allah itu seperti Nabi setiap dapat turun ayat dia iktikaf malamnya sambil tahajud. Jadi kalau kita mau dibilang umatnya Nabi beriktikaf lagi itu sambil tahajud di malam hari. Apa itu sekali? Ketika waktu iktikaf itu merenungkan ayat-ayat Allah yang kita baca. Ini bukan kita kaji nih kan. Nah, nanti malam nih diiktikafin. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada aku, kata Nabi. Doanya waktu dia tadabbur Al-Quran, ayat yang turun ke dalam dadanya. Ya Allah mudahkanlah aku untuk memahami ayat-ayatmu dan mudahkan pula aku untuk mengamalkan ayat-ayatmu yang turun kepada aku
Jadi boleh kita tiru ya Bu. Bu, jangan ditiru ya. Diintikafi ayat-ayat Quran ini, minta sama Allah agar mudah kita mengamalkannya. Kalau katakan kita tahajud, ya Allah mudahkan aku bisa tahajud. Kalau katakan kita bersilaturahmi, menyambung tali kekeluargaan, mudahkan ya Allah aku untuk bersilaturahmi dan menyambung tali kekeluargaan atau persaudaraan. Ya Allah mudahkan aku ya Allah untuk memaafkan kesalahan orang. Mudahkan pula aku untuk minta maaf kalau aku salah. Ya Allah mudahkan aku untuk mendapatkan rezeki yang halal thayyiban. Mudahkan aku ya Allah untuk bayar utang misalnya nih. Banyak-banyaknya. Kembalikan dari utang-utangnya. Quran itu itikaf. Iya, jadi ada saat manusia itu merenungkan ayat-ayat Allah, ya tafakkarun, ya ta'qilun. Hai orang-orang yang berakal, berpikirlah kamu kepada Allah. Iya, jadi hidup ini ada saat kita harus berpikir merenungkan ayat-ayat Allah, karena Al-Quran ini mu'jizah. Orang Nabi nggak tahu sih. Jadi Al-Quran ini Al-Quran ini Al-Huda, Al-Quran, Al-Bayan, Al-Hikmah, As-Sizat. Ada banyak keunggulan dalam Al-Quran ini sebagai sebuah kitab. Makanya orang-orang baik yang gampang ngamalin Quran itu, orang-orang baik yang gampang ngatamin Quran, orang-orang yang suka berbuat baik yang gampang memahami Al-Quran, orang-orang yang suka berbuat baik yang gampang mengamalkan isi Al-Quran, orang-orang yang suka berbuat baik yang gampang untuk menyampaikan Al-Quran. Tapi orang jahat susah. Ngaji bawaannya gimana? Banyak pengakusannya dia tuh. Enggak seperti yang seterusnya dan seterusnya. Kurang tertarik, kurang menarik. Ya, karena Al-Quran itu adalah kebaikan. Coba lihat suratnya, ayatnya 30, surat 16, ayat 30 kita balik lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qila lil ladzina taqaw maza anzala rabbukum qalu khairan lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. 16:30 waladarul akhirah khair wala ni'ma darul muttaqin. Sadaqallahul azim. Dan kemudian dikatakan kepada orang bertakwa, apakah yang tinggal di surga Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Dan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kemudian dikatakan kepada orang bertakwa. Orang bertakwa berarti kan orang yang beriman dan beramal soleh dan pasti berilmu. Makanya ngaji dia. Contohnya di majelis Alim Al-Barakah, pengajian terus setiap minggu. Ciri-ciri orang takwa sudah berilmu, tinggal ditegakkan imannya, dibanyakan amal soleh. Itulah takwa. Berilmu, beriman dan beramal. Maka apabila dikatakan kepada orang takwa, apakah yang telah Allah turunkan kepada kamu? Orang takwa menjawab, yang diturunkan adalah kebaikan ini saat sakratul maut. Jadi saat sakratul maut, malaikat Israil ingin mencabut nyawa kita. Itu ada percakapan, kok kita nggak baca itu? Iya, ternyata sebelum kita dicabut nyawanya ada percakapan. Kalau orang takwa ini percakapan. Kalau orang kafir sebelumnya itu serem banget dulu. Ayat dulu, orang kafir pada dicabut nyawanya ada di sini. Ayat sebelumnya ini orang takwa.
Waduh, saya lagi nggak tahu. Ya, ada juga bukan jadi. Jadi Al-Quran adalah kebaikan. Makanya apa yang Allah turunkan yaitu Al-Quran adalah berupa kebaikan. Orang takwa tuh yang ngomong tuh. Kenapa orang takwa? Karena orang takwa suka kebaikan, suka iman, suka dengan ilmu agama. Lalu bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. In ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya setiap kebaikan yang lakukan kembali kepada kamu. Wa in asa'tum falah. Dan setiap keburukan yang kamu lakukan akan kembali juga kepada kamu. Iya, kadang-kadang manusia suka salah pandang, salah perkiraan. Perasaan kalau sedang berbuat buruk sama seseorang, dia aman, orang lain itu mendapatkan keburukannya, padahal enggak, kata Allah. Keburukan itu akan kembali kepada kamu, sebagaimana pada saat kamu berbuat baik kepada orang lain, apapun bentuk kebaikannya, membantu orang lain, menolong orang lain, maka sungguh kamu sedang membantu dan menolong dirimu sendiri. Itu rahasia agama. Iya, makanya yang tahu kan orang yang ngaji Quran, yang ngaji paham Quran, selain khatam juga paham, supaya tahu jadi enak ngamalinnya tuh. Jadi kejadian itu apa yang kata Nabi pas tadi kalau berlomba-lomba dalam berbuat baik, karena tahu artinya, tahu maknanya, tahu hasilnya, tahu efeknya kalau kita berbuat baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi berlomba-lomba. Punya negeri akhirat pasti lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi siapa? Orang yang bertakwa. Orang yang juga berbuat baik bukan cuma di dunia persempat, tapi sesungguhnya akhirat nanti pasti lebih baik balasannya dari Allah. Balasannya apa? Surga. Kata Nabi terbersih dalam akal pun tidak. Kalau cuma kasih gambaran aja, ada istana-istana, ada sungai-sungai, ada buah-buah, ya Bu ya, pakaian yang indah dari sutra tebal, sutra harum, sutra harum akhirat, tidak terbersih dalam akal kamu katanya. Tapi Allah kasih gambaran seperti ini di Al-Quran supaya manusia bisa merasakan, oh ada istananya istana zamrud, dari emas, dari perak, dari berlian, dari sebaik-baik tempat bagi siapa? Orang takwa. Sekarang kita balik lagi ke surat Al-Baqarah ayat 126-nya. Silakan Bu Haja saja. Al-Baqarah 126. Silakan. Iya. Terus yang tadi. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمهله قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Nah, maka Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa. Makanya di Ka'bah itu banyak doa, banyak zikir, banyak sholawat, banyak doa, banyak sholat, banyak sedekah, banyak berbuat baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Karena balasannya juga yang 100.000 kali, yang 110.000. Lebih juga bisa kalau kesana banyak tidur ya.
Ya minta sama Allah kekuatan juga. Kalau nggak minta kekuatan nanti kita tumbang juga. Minta sama Allah kekuatan pasti dikasih. Banyak istighfar, jangan terlalu banyak makan yang bergizi, tapi sedikit. Apalagi kalau pengen sapi. Ibrahim, ya Allah jadikanlah negeri ini Mekah. Negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi yang doanya dikabul sama Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, berarti iman berlebih. Baru doanya dijawab. Ini yang disebut menjadi aman kehidupan. Ya, hidupnya menjadi aman. Selain aman, rezekinya juga dijamin. Tapi orang-orang yang banyak berdoa kepada Allah dalam keadaan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Orangnya suka itikaf, merenungkan ayat-ayat Allah, lalu berusaha mengamalkan. Orangnya juga suka sholat, dia aman. Dia Allah berfirman, kecuali kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara di dunia ini, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini orang yang berzikir, gak suka sholat, gak suka sholawat, gak suka berdoa, gak tahu dia doa. Nah ya Bu ya, Bu, kalau sudah mampu berangkat haji, nanti hidupnya begini. Tenang aja, habisin aja udah yang ada. Makanya perlu persiapan mental dan fisik, perlu persiapan iman dan amal. Selanjutnya kita lihat apa lagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim 127. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sadaqallahul azim. Silakan Bu, ayo langsung aja Bu. 127 ke 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkaulah yang Maha penerima tobat, Maha penyayang. Shadaqallahul azim. Nah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Allah ya Rabb, terimalah amal-amal kami. Tuh, Nabi aja minta diterima, berdoa supaya amalnya diterima. Apalagi kita yang bukan Nabi kan. Nabi aja bisa diterima, takut salah dalam beramal, termasuk takut kagak ikhlas. Habis bantu, habis nolong, habis ngasih disebut sebut, sampai nyakitin hati si penerima. Nggak boleh, nanti gak ikhlas. Itu salah satu masuk kategori amal yang tidak ikhlas. Atau ngeberenteng dalam hati seperti menyesal setelah memberi gabung. Iya, makanya dengan bantu seikhlasnya seadanya daripada bantu ngeberenteng. Ya memang mangkoknya segitu. Beda kalau mangkoknya lapang. Wah, sudah gak bikin lagi, udah giving forgetting, setelah dikasih dilupakan. Karena ini adalah tabungan amal saya dunia dan akhirat. Selesai.
Bahkan ucapan terima kasih dari orang yang dia kasih tidak dia butuhkan tuh. Ada ya? Ada. Surat Al-Insan ayat 9 ayat. Bahkan ucapan terima kasih dari orang yang dia beri juga dia tidak mengharapkan. Ya Bu, apalagi mengharapkan balasan dari orang yang dia kasih? Jauh. Gak dipikir sama dia. Harapan dia balasannya cuma dari Allah. Ke makhluk dia cuma memberi saja agar Allah memberikan balasan yang terbaik baginya dunia maupun akhirat. Jadi harapannya cuma dari Allah. Itu yang disebut ikhlas, bukan dari makhluk. Iya karena na'budu wa iya nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku memohon pertolongan. Bergantung hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Makanya berharap kepada makhluk pasti kecewa. Betul apa betul? Kalau berharap kepada Allah pasti berhasil. Ya Bu ya. Setuju Bu? Maka doanya apalagi tuh, minta amalnya diterima. Apalagi doanya Nabi Ibrahim di Ka'bah, minta ribu aja di Ka'bah. Ya Allah ya Tuhan, kami jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepada Engkau, dan anak cucu kami juga orang yang berserah diri kepada Engkau. Bahkan doa untuk anak, cucu, cicit, keturunan, supaya menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Berarti orangnya ikhlas, syukur dan sabar. Lama banget ngomong bahasa ini. Ya Bu, itu orang yang berserah diri, itulah muslim. Muslim yang sesungguhnya maknanya berserah diri. Kalau Islam itu masih mereknya Islam. Islam KTP ada ya? Tapi kagak sholat dia. Islam KTP namanya puasa ragu-ragu, punya rezeki nggak berangkat umroh, itu Islam KTP. Kalau Muslim lain kelasnya. Orang yang ikhlas, syukur dan sabar. Itu kalau Muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Tunjukkan pula kepada kami cara-cara melakukan ibadah ya Allah, termasuk ibadah haji. Dan terimalah tobat kami, tobat Nabi Ibrahim bertobat. Ibrahim jangan tobat. Saya suka kepada ini. Beda. Menerima tobat lagi maha penyayang ya Allah. Ya Bu. Jadi banyak banget ya bacaan-bacaan yang kita bisa baca di depan Ka'bah. Tawaf. Tadi apa kalau kita tawaf? Baca apa? Zikir, salawat dan doa. Tawaf. Sa'i juga sama. Zikir, salawat dan doa. Ya Bu. Terus apa lagi habis tawaf? Banyak-banyak iktikaf di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, merenungkan ayat-ayat Allah. Makanya di situ banyak orang yang ngaji Quran. Iya. Bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Ayo. Ya. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maka katakan, A'udzubillahi minasyaitonir
Ya Allah ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka anak cucu keturunan kami seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu ya Allah. Kajian Quran. Wah, jadi kita ngaji Quran itu ngaji berarti kamu sama kita timur. Bacakan ayat-ayat Allah dari Quran. Jadi ngaji begini rekomendasinya dari Quran itu ya, bukan kata Ustaz. Untuk apa kata Allah mengajarkan kitab kepada mereka dan mengajarkan al-hikmah. Jadi setiap Al-Quran itu banyak mengandung hikmah. Itu yang harus dikupas nih pelajaran. Nah, makanya dibutuhkan guru nggak bisa ngaji sendiri kalau begini susah. Iya. Hikmah kepada mereka. Lalu untuk apa? Menyucikan mereka. Jadi ngaji Quran ini ngapusin dosa, bersihin hati, bersihin jiwa, bersihin pikiran, bersihin perkataan dan ucapan, membersihkan juga tindakan dan amal perbuatan. Ngaji Quran itu kan asifah. Quran itu Allah. Untuk mensucikan mereka sungguh Engkaulah ya Allah yang maha perkasa lagi maha bijak. Kalau orang berilmu suka ngaji Quran diberikan kekuatan keperkasaan dan diberikan kebijaksanaan. Orang ini bijaksana biasanya. Hadir jaya makmur. Ada pertanyaan kah? Kepada ayat-ayat aku kagak pernah ngaji, pantesan gak paham dia. Ingkatan berarti kagak tahu. Mengingkari dia kagak ngaji. Coba kalau ngaji ya sia amal mereka dan Allah tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari akhir. Ya, kita tutup. Semoga Allah jadikan Majelis Taklim Al-Barakah bersama Ibu Hajah Dida sebagai pimpinannya, Ibu Hajah Ferry sebagai pembinanya dan Ustazah Ois yang sebagai pembinanya juga. Semoga ibu-ibu seluruh jamaah Al-Barakah istiqamah ya, bertambah banyak pengajiannya, kita 2.000 orang. Fa'ina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf batin ya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.